Selamat datang, para jiwa yang terpilih. Mereka yang merasakan panggilan tak kasat mata, yang memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang berjalan di jalan yang sudah ditetapkan, melainkan tentang menapaki jalur yang belum pernah dilewati. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, apakah aku benar-benar dipilih? Apakah keyakinan ini nyata? Atau hanya sekadar bisikan gila dari dalam diri? Namun ingatlah satu fakta yang tak terbantahkan. Peluangmu untuk dilahirkan dengan segala keunikanmu, dengan sidik jari dan cerita hidup yang tak akan pernah sama dengan siapapun di dunia ini, adalah 1:400 triliun. Ya, kamu adalah mukjizat yang berjalan. Bukti nyata bahwa kamu ada di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Namun anehnya, dunia justru memaksamu untuk menyusut, untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang telah usang, seolah-olah kamu hanya sekadar wajah di tengah keramaian. Tapi dengarkan ini baik-baik, orang yang terpilih tidak diciptakan untuk berbaur. Mereka diciptakan untuk berdiri tegak, bahkan ketika tampak konyol, bahkan ketika ditertawakan oleh dunia. Menjadi terpilih bukan tentang dongeng indah di mana sebuah pedang bersinar tiba-tiba muncul dan menjadikanmu kebal terhadap segala luka. Tidak, kenyataannya jauh lebih liar. Menjadi terpilih lebih seperti terjatuh ke medan perang yang tidak kamu daftarkan. Bingung, bertanya-tanya, apakah ini undangan yang salah? Tapi hidup akan berbisik dengan tenang. Draki, ini sangat nyata. Dan kamu adalah pemeran utamanya. Perjalanan ini tidak mudah. Ini adalah tentang beban yang tidak pernah kamu minta, tetapi tetap harus kamu pikul. Tentang kenyataan pahit yang harus kamu telan, tentang kesendirian yang menyayat, dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara malam. Namun di balik itu semua, ada keindahan yang tak ternilai. Ada berkah tersembunyi, kekuatan yang ditempa dari luka, dan kebijaksanaan yang lahir dari setiap rintangan. Karena itu, hari ini, aku ingin mengajakmu untuk menyelami makna sejati menjadi seseorang yang terpilih. Kita akan menyelami kenyataan yang brutal, berkah yang tidak terduga, dan perjalanan yang begitu liar hingga bahkan para peragu pun terpaksa mengakui bahwa ini bukan lelucon. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk memberikan sinyal kuat kepada semesta. Sebuah isyarat bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Caranya mudah, namun bermakna. Klik tombol like di bawah ini sebagai bentuk penghargaanmu terhadap perjalananmu sendiri. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan dan inspirasi berikutnya tidak terlewatkan olehmu. Dan yang paling penting, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka, melainkan simbol dari keberanian dan kesiapanmu untuk menerima setiap pelajaran yang akan datang. Dengan melakukan itu, kamu bukan hanya berinteraksi, tapi juga mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap untuk bertumbuh, siap untuk berani, dan siap untuk menapaki jalan sebagai seorang yang terpilih. Perjalanan ini tidak mudah, tapi ketahuilah, dunia tidak butuh lebih banyak orang yang bermain aman. Dunia membutuhkan jiwa-jiwa seperti kamu, yang berani berdiri, berani melawan arus, dan berani menjadi cahaya di tengah gelap. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, karena inilah saatnya untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak tahu takut, versi yang siap, dan versi yang benar-benar terpilih. Bagian 1. Kutukan melihat. Terlalu banyak. Ada beban yang tak kasat mata, beban yang hanya dipikul oleh mereka yang terpilih. Bukan beban harta, bukan pula beban kekuasaan, melainkan beban dari sebuah penglihatan yang tak bisa diabaikan. Sebuah kutukan yang halus, namun tajam, yang membuatmu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, memahami hal-hal yang disembunyikan oleh dunia, dan merasakan kebenaran di balik tirai ilusi yang mengelilingi manusia. Orang-orang yang terpilih memiliki mata yang menembus lapisan realitas. Mereka bukan sekadar melihat dunia, tapi memahami setiap retakan yang tak tampak, membaca setiap pesan yang tersirat, dan merasakan keganjilan dalam keheningan yang bagi orang lain tampak biasa. Mereka menangkap pola yang tersembunyi, melihat ketidakadilan yang terbungkus dalam kebiasaan, dan memahami bahwa di balik senyum dan tawa yang ramai,
seringkali tersembunyi luka dan kepedihan. Namun, apa yang awalnya tampak seperti anugerah, perlahan berubah menjadi beban. Karena melihat terlalu banyak berarti menyadari terlalu dalam. Ketika orang lain bisa tertawa ringan atas hal-hal sederhana, kamu justru mempertanyakan makna di baliknya. Ketika orang lain nyaman dengan aturan yang ada, kamu bertanya, kenapa aturan ini dibuat? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Ketika orang lain bangga dengan tradisi yang diwariskan, kamu merenung. Apakah tradisi ini membawa kebaikan atau justru menyakiti tanpa disadari? Kesadaran ini bukan jalan yang mudah. Itu adalah perjalanan yang penuh keraguan, karena semakin kamu melihat, semakin kamu merasa terasing. Percakapan yang bagi banyak orang terasa mengasyikkan, bagimu justru terasa kosong. Obrolan ringan yang mereka nikmati justru terasa dangkal di telingamu. Bahkan perayaan atas pencapaian-pencapaian kecil seringkali terasa hampa. Karena di dalam hatimu, kamu tahu bahwa ada permainan yang lebih besar sedang berlangsung di balik semua itu. Dan saat kamu mencoba membuka mata orang lain, apa yang kamu terima? Tatapan aneh, senyuman penuh kasihan, atau bahkan tuduhan bahwa kamu terlalu berlebihan. Kamu terlalu berpikir keras, kata mereka. Tidak semua hal perlu dipikirkan dalam-dalam. Itu tadi, ucap yang lain. Dan akhirnya, kamu pun belajar diam. Menyimpan penglihatanmu sendiri dalam ruang sepi yang hanya kamu yang memahaminya. Inilah kutukan melihat terlalu banyak. Sebuah kesadaran yang memisahkanmu dari dunia yang nyaman dalam ketidaktahuan. Kamu bukan hanya merasa terasing, tapi juga terbebani oleh pengetahuan yang tidak bisa dibagi. Karena meski kamu ingin membagikannya, dunia seringkali tidak siap untuk menerima. Akhirnya, kamu hanya bisa menanggungnya sendiri, dalam keheningan, dalam renungan, dalam malam-malam panjang yang penuh pertanyaan. Yang lebih menyakitkan, apa yang sudah kamu lihat tidak bisa dihapus begitu saja. Itu melekat di dalam pikiran, berbisik tanpa henti, mendorongmu untuk terus bertanya, terus menggali, terus menantang kenyataan. Ada saat di mana kamu berharap bisa mematikan semua itu. Berharap bisa kembali ke masa di mana hidup terasa lebih ringan, ketika pertanyaan tidak menghantuimu, dan kebodohan adalah kenyamanan. Namun, apa daya? Menjadi terpilih bukanlah pilihan, melainkan takdir. Kamu tidak bisa memilih untuk menutup mata. Kamu sudah diangkat ke jalan ini, suka atau tidak suka. Tapi ingatlah, di balik beban itu ada kekuatan yang luar biasa. Kesadaranmu adalah kunci untuk membebaskan dunia dari ilusi. Memang, perjalanan ini akan terasa sepi, kadang menyakitkan, dan seringkali membuatmu merasa sendiri. Namun justru dari kesendirian itu, kamu ditempa menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Seperti batu yang diasah oleh air, atau seperti baja yang ditempa dalam kobaran api, begitu pula jiwamu yang sedang dibentuk oleh setiap pertanyaan, setiap keraguan, dan setiap malam panjang yang kamu lalui. Jangan takut jika dunia tidak memahami pandanganmu. Jangan kecil hati jika langkahmu terasa sendiri. Karena di setiap perjalanan besar, memang selalu ada masa di mana kamu harus berjalan dalam sepi. Namun sepi bukan berarti sia-sia. Sepi adalah ruang di mana kekuatan sejati tumbuh, di mana keberanian ditempa, dan di mana keaslianmu menemukan jalannya. Ingatlah, apa yang kamu lihat hari ini, betapapun beratnya, adalah bahan bakar untuk perubahan. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak esok, tapi suatu saat nanti, kesadaran yang kamu miliki akan menjadi cahaya bagi dunia yang masih tertidur. Dan di saat itu, kamu akan memahami bahwa kutukan yang kamu rasakan saat ini sejatinya adalah anugerah terbesar. Karena melihat terlalu banyak berarti memahami lebih dalam. Dan memahami lebih dalam berarti memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Mungkin itu jalan yang berat, mungkin itu jalan yang sepi. Tapi itu adalah jalan yang benar. Dan hanya mereka yang berani yang sanggup melaluinya. Jadi jangan pernah menyesal karena menjadi berbeda. Jangan pernah ingin menjadi buta seperti kebanyakan orang. Karena dalam dunia yang dipenuhi ilusi, mereka yang melihat dengan jelas adalah pahlawan sejati. Dan itu adalah kamu. Teruskan perjalananmu, tetap berdiri tegak,
dan biarkan pandanganmu menjadi nyala yang menerangi dunia yang masih gelap. Bagian 2. Ancaman yang tak terucapkan. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah energi yang tak terlihat namun terasa. Energi itu melekat pada diri mereka yang terpilih, seolah-olah semesta menitipkan kekuatan dan misi besar di balik langkah-langkah mereka. Bahkan ketika mereka diam, ketika mereka tidak berbicara atau menunjukkan apa-apa, tetap saja keberadaan mereka menghadirkan getaran yang tak bisa diabaikan. Sebuah kehadiran yang sunyi, tapi kuat. Dan itulah yang membuat mereka tampak sebagai ancaman, bahkan sebelum sepatah kata pun terucap. Ini bukan tentang kesombongan, bukan tentang niat untuk menantang atau menaklukkan. Justru seringkali mereka yang terpilih berjalan dalam keheningan, berusaha menjalani hidup seperti orang biasa. Namun energi mereka memancar, menembus batas, mengusik kenyamanan orang lain, dan menimbulkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, dalam keteguhan langkah mereka, dalam ketenangan yang mereka miliki. Sebuah isyarat bahwa mereka membawa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Dan inilah kenyataannya. Orang-orang yang terpilih tidak perlu bersuara lantang untuk membuat dunia merasa terancam. Keberanian mereka dalam bermimpi besar, ketegasan mereka dalam mengambil keputusan, serta ketulusan mereka dalam menapaki jalan hidup, seringkali dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Padahal mereka hanya berjalan sesuai dengan panggilan jiwa, bukan untuk menantang siapapun. Namun dunia yang terbiasa dengan kenyamanan akan selalu merasa terusik oleh mereka yang membawa perubahan. Mereka yang terpilih adalah pengingat hidup bagi orang lain, bahwa ada keberanian yang terlupakan, ada impian yang dikubur, dan ada potensi yang selama ini terabaikan. Kehadiran mereka memaksa orang lain untuk bercermin, untuk melihat ke dalam diri dan bertanya, apakah aku sudah menjalani hidup dengan seutuhnya? Dan inilah yang membuat ketidaknyamanan muncul. Bukan karena mereka berbuat salah, melainkan karena keberanian mereka menampar kenyamanan yang selama ini dipeluk oleh banyak orang. Tidak heran, reaksi yang muncul seringkali tidak ramah. Mungkin berupa sikap dingin dari teman yang dahulu akrab, sindiran halus dari rekan kerja yang merasa terganggu, atau komentar sinis dari keluarga yang merasa terguncang oleh perubahan. Mereka mungkin berkata, "Kenapa kamu berubah?" Atau tuh, "Bukankah lebih baik jika kamu tetap seperti dulu?" Padahal perubahan bukanlah bentuk penolakan terhadap masa lalu, melainkan sebuah evolusi yang tak terelakkan. Mereka yang terpilih tidak pernah bermaksud meninggalkan siapapun. Mereka hanya berjalan ke arah yang dipilihkan oleh takdir, arah yang tidak semua orang berani tempuh. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika tekanan itu datang dari orang-orang terdekat. Mereka yang dulu mendukung, kini mulai meragukan. Mereka yang dulu memberi semangat, kini mulai bertanya, "Kenapa kamu terlalu berambisi?" Atau, "Kenapa tidak hidup santai saja?" Di saat-saat seperti itu, akan terasa sangat menggoda untuk berhenti. Untuk mengecilkan diri. Untuk menyesuaikan diri agar diterima kembali dalam lingkaran yang nyaman. Namun, inilah kenyataan yang tak bisa dihindari. Bermain kecil tidak akan membuat dunia lebih nyaman menerima kehadiranmu. Bahkan jika kamu mencoba mengecilkan diri, tetap akan ada yang merasa terganggu. Tetap akan ada yang merasa tidak nyaman. Jadi mengapa harus bersembunyi? Mengapa harus mengorbankan cahaya yang kamu miliki hanya demi kenyamanan orang lain? Jika kehadiranmu adalah ancaman bagi mereka yang enggan berubah, maka biarlah begitu. Jangan memadamkan cahayamu hanya karena silau bagi mata yang belum siap melihat terang. Dunia memang tidak selalu ramah kepada mereka yang membawa perbedaan. Dunia lebih suka yang patuh, yang diam, yang berjalan di jalur yang sama seperti kebanyakan. Tapi dunia juga butuh mereka yang berani, yang mau berjalan di jalur yang sunyi, yang berani menghadapi pandangan sinis, dan yang tidak takut dikucilkan hanya karena memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jangan takut menjadi terlalu mencolok. Jangan takut menjadi berbeda. Jangan takut jika ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiranmu. Karena itu adalah tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh.
Jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang terpilih. Mereka yang tahu bahwa tujuan hidup bukan untuk diterima oleh semua orang, tetapi untuk menjalani panggilan jiwa seutuhnya dengan keberanian yang utuh. Jangan biarkan pandangan orang lain menahan langkahmu. Jangan biarkan ketakutan akan penolakan membelenggumu. Mereka yang tidak bisa menerima cahayamu bukan karena cahayamu salah, tapi karena mereka belum siap untuk melihat terang. Biarkan mereka berjalan di jalannya sendiri. Dawa dan kamu tetap melangkah di jalanmu. DKD, karena kelak, ketika waktu telah cukup, mereka yang benar-benar tulus akan memahami. Dan mereka yang tidak, memang tidak pernah ditakdirkan untuk berjalan bersamamu. Ketahuilah, kekuatan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang berdiri di sampingmu, tetapi tentang seberapa teguh kamu berdiri meskipun sendirian. Jangan takut menjadi ancaman. Jangan takut jika keberadaanmu menimbulkan ketidaknyamanan. Karena setiap langkah yang kamu ambil, setiap keberanian yang kamu tunjukkan, bukan hanya tentang dirimu. Itu tentang membawa perubahan yang lebih besar. Perubahan yang mungkin belum dipahami sekarang, tapi akan dikenang di masa depan. Jadilah cahaya yang tidak takut untuk bersinar. Jadilah suara yang tidak takut untuk didengar. Dan jadilah langkah yang tidak takut untuk meninggalkan jejak. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang nyaman dengan keterbatasan. Dunia butuh jiwa-jiwa pemberani yang berani tampil berbeda dan membawa harapan. Dan itu adalah kamu. Bagian 3. Kesuksesan yang meminta pengorbanan. Ada satu kebenaran pahit yang harus diterima oleh setiap jiwa yang terpilih. Tidak semua orang bisa diajak bersama dalam perjalanan menuju puncak. Kesuksesan bukanlah pesta di mana semua orang bisa hadir, melainkan sebuah perjalanan panjang yang menuntut pengorbanan, bahkan terhadap orang-orang yang paling kita cintai. Pada awalnya, mungkin kita berpikir bahwa semua orang yang mendukung kita akan terus berdiri di samping, menyemangati setiap langkah, dan merayakan setiap pencapaian. Kita ingin percaya bahwa cinta dan persahabatan adalah tali yang tak akan terputus oleh jarak, waktu, atau perubahan. Tapi kenyataannya, semakin tinggi kita mendaki, semakin banyak yang tertinggal di bawah. Bukan karena kita ingin meninggalkan mereka, melainkan karena tidak semua orang siap mendaki setinggi itu. Perjalanan menuju kesuksesan bukanlah jalan yang rata dan nyaman. Itu adalah jalannya, dia jalan yang terjal, menuntut keberanian, ketekunan, dan keteguhan hati. Dan tidak semua orang memiliki kekuatan untuk melangkah sejauh itu. Bahkan, seringkali yang pertama kali menjauh adalah mereka yang ideati, yang kita kira akan tetap setia. Teman-teman lama mulai merasa kita berubah. Keluarga yang dulu memberi dukungan mulai mempertanyakan tujuan kita. Kenapa harus seambisi itu? Tanya mereka. Kenapa tidak hidup biasa-biasa saja seperti orang lain? Ucap yang lain. Namun mereka tidak sepenuhnya salah, karena memang kita berubah. Bukan karena kita ingin meninggalkan siapapun, tetapi karena kita sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan itu, meski indah, seringkali menyakitkan. Ia memaksa kita meninggalkan versi lama dari diri kita, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kebiasaan, bahkan meninggalkan lingkungan yang dulu akrab. Sebab tidak semua yang ada di masa lalu bisa menyeberang bersama kita ke masa depan. Ada masa-masa di mana kita merasa bersalah, merasa kejam karena meninggalkan orang-orang yang dulu kita cintai. Kita ingin menunggu mereka, ingin menarik mereka untuk ikut bersama dalam perjalanan. Namun, lambat laun kita akan menyadari, menunggu mereka hanya akan membuat kita tertinggal. Karena sesungguhnya, bukan kita yang berubah dan meninggalkan mereka. Mereka sendirilah yang memilih untuk tetap berada di tempat yang nyaman, menolak melangkah ke arah yang lebih tinggi. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang siap untuk berubah, ada yang masih ingin bertahan. Tapi kita tidak bisa menunggu mereka selamanya. Karena tujuan hidup kita tidak sabar menanti. Takdir kita menuntut untuk terus bergerak maju, melangkah lebih jauh, dan melepaskan beban yang tidak bisa kita bawa dalam perjalanan. Disinilah letak pengorbanannya. Kita harus rela melepaskan, meski itu menyakitkan. Rela kehilangan,
meski itu terasa perih. Karena menahan diri hanya demi kenyamanan orang lain, sama saja dengan menahan diri dari pertumbuhan yang seharusnya kita jalani. Dan semakin lama kita bertahan dalam zona nyaman itu, semakin kita kehilangan jati diri yang seharusnya kita temukan. Memang, kesendirian itu menakutkan. Melangkah tanpa teman yang dulu akrab, tanpa keluarga yang dulu mendukung, terasa seperti berjalan di lorong gelap yang tidak tahu kemana ujungnya. Ada malam-malam penuh keraguan, ada hari-hari di mana ingin rasanya kembali ke masa lalu yang lebih nyaman. Tapi ketahuilah, ketakutan itu hanyalah sementara. Karena di balik lorong itu, ada cahaya yang lebih terang. Di balik kesendirian itu, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Dan yang perlu kita yakini adalah, mereka yang benar-benar mencintai dan memahami kita, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin mereka tidak bisa berjalan di samping kita hari ini, tapi ketika waktunya tepat, mereka akan kembali. Dan mereka yang tidak bisa menerima perubahan itu, mungkin memang tidak pernah ditakdirkan untuk menemani kita sampai akhir. Pengorbanan ini memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika kita mengorbankan diri sendiri demi orang lain yang tidak ingin bertumbuh bersama. Karena stagnasi adalah kematian yang perlahan. Kita mungkin tetap berada di tempat yang sama dengan mereka, namun di dalam hati, kita tahu bahwa kita sedang mengkhianati diri sendiri. Lebih baik terluka karena kehilangan, daripada terluka karena menahan diri dari pertumbuhan. Lebih baik berjalan sendirian dalam terang, daripada bersama banyak orang namun terjebak dalam kegelapan yang stagnan. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang siapa yang tetap ada di sisi kita, melainkan tentang siapa diri kita ketika sampai di garis akhir. Dan jangan pernah takut berjalan sendiri. Karena justru dalam kesendirian itu, kita menemukan kekuatan sejati. Justru dalam keheningan itulah, kita belajar mendengarkan suara hati yang selama ini tertutupi oleh suara keramaian. Dan ketika kita sampai di tujuan, kita akan memahami bahwa setiap air mata, setiap perpisahan, dan setiap pengorbanan adalah bagian dari proses yang indah. Jadi berjalanlah terus, jangan ragu untuk melepaskan, jangan takut kehilangan, karena apa yang benar-benar untukmu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan apa yang memang bukan untukmu tidak akan bisa dipertahankan sekuat apapun kamu mencoba. Percayalah, di balik setiap pengorbanan, ada kekuatan yang menanti. Di balik setiap perpisahan, ada pertemuan yang lebih bermakna. Dan di balik setiap langkah yang berat, ada takdir yang sedang disiapkan untuk menyambutmu. Karena perjalanan seorang yang terpilih memang tidak mudah, tapi selalu berharga. Bagian 4. Kompleks. Kenapa aku? Ada pertanyaan yang diam-diam membebani setiap jiwa yang terpilih. Sebuah pertanyaan yang berbisik pelan di sudut hati, namun terasa berat. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain yang lebih kuat? Kenapa bukan mereka yang lebih siap? Kenapa harus aku yang memikul beban ini, berjalan di jalan yang terjal dan dipenuhi luka? Awalnya, panggilan menjadi seseorang yang terpilih terdengar seperti sebuah kemuliaan, seperti takdir yang agung dan membanggakan. Namun, ketika kenyataan datang, rasanya seperti menghadapi badai tanpa perlindungan. Tidak ada yang mempersiapkanmu untuk beban yang datang bersama takdir itu. Tidak ada yang memberitahu bahwa menjadi terpilih artinya menanggung lebih banyak luka, lebih banyak pertanyaan, dan lebih banyak malam panjang yang dilalui sendirian. Dalam perjalanan itu, kamu akan bertanya, kenapa hidupku tidak semudah orang lain? Kamu akan melihat orang-orang yang berjalan ringan, tertawa lepas tanpa beban, dan menikmati hidup tanpa rasa takut. Mereka tidak perlu menghadapi pertarungan batin, tidak perlu memikul harapan dan ketakutan dalam satu waktu. Mereka bebas. Dan di saat itu, kamu mulai bertanya, kenapa aku yang harus menghadapi semua ini? Ada hari-hari ketika kamu ingin menyerah, ingin bersembunyi di balik kerumunan dan melupakan semua panggilan itu. Ingin hidup sederhana, seperti mereka yang tidak dibebani oleh panggilan jiwa yang tak henti-hentinya memanggil. Kamu ingin melepaskan semuanya, membiarkan dunia berlalu begitu saja, dan hidup dalam kenyamanan yang sederhana. Namun, ada yang menahannya. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa diam. Sesuatu yang terus mendorong, terus memanggil, terus berbisik dalam keheningan malam.
Kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Itulah hakikat dari menjadi terpilih. Ini bukan tentang kemuliaan yang mudah digenggam. Ini tentang panggilan yang tidak bisa ditolak. Takdir yang tidak bisa dihindari. Karena takdir tidak pernah datang untuk bertanya apakah kamu siap atau tidak. Takdir datang dengan tegas, membawa beban yang tidak bisa dipilih, namun harus dijalani. Dan ketika kamu mencoba melawan, mencoba menolak, takdir akan tetap menghantui. Ia akan memanggilmu lewat mimpi, lewat bisikan hati, lewat kegelisahan yang tidak bisa kamu tenangkan. Hingga akhirnya, kamu menyerah. Bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa menolak hanya membuat penderitaan semakin lama. Ada momen ketika kamu merasa hancur, merasa kalah, merasa lelah karena jalan yang kamu tempuh terasa terlalu berat. Tapi justru di titik itu, kekuatan sejati terlahir. Karena tidak ada kekuatan yang terbentuk dalam kenyamanan. Tidak ada keberanian yang tumbuh dalam keheningan yang damai. Semua kekuatan, semua keteguhan lahir dari pertempuran batin yang menyakitkan. Dari air mata yang jatuh dalam sunyi. Dari doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap, namun hanya dibalas dengan keheningan panjang. Namun, di balik semua itu, ada kekuatan yang sedang dipersiapkan untukmu. Ada jiwa yang sedang ditempa menjadi lebih kuat. Setiap luka yang kamu terima bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu masih bertahan, masih melangkah, dan masih memikul beban itu dengan segala keteguhan yang kamu miliki. Karena sesungguhnya, bukan kemenangan yang membuat seseorang menjadi kuat. Justru luka, kegagalan, dan keterpurukanlah yang membentuk kekuatan sejati. Dan saat kamu mulai bertanya, kenapa aku? Mungkin jawabannya sederhana. Karena hanya kamu yang sanggup. Karena hanya kamu yang memiliki kekuatan yang tidak kamu sadari. Karena hanya kamu yang bisa berjalan di jalan ini dan membuktikan kepada dunia bahwa setiap luka yang kamu terima bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kemenangan yang lebih besar. Ketahuilah, bahkan dalam keterpurukan terdalam, kamu sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih hebat. Setiap kegagalan bukanlah kekalahan, melainkan pelajaran yang mempersiapkanmu untuk kemenangan yang lebih besar. Setiap kehilangan bukanlah akhir, melainkan ruang yang dibersihkan untuk menerima hal yang lebih baik. Lebih baik. Dan pada akhirnya, pertanyaan, kenapa aku? Akan berubah menjadi pernyataan penuh keyakinan. Kenapa bukan aku? Karena setiap beban yang dipikul, setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari proses yang akan membawamu pada takdir yang besar. Sebuah takdir yang tidak semua orang dipanggil untuk menjalaninya. Jadi, ketika keraguan itu datang, ingatlah, tidak ada panggilan yang datang tanpa alasan. Tidak ada beban yang diberikan tanpa kekuatan yang menyertainya. Kamu mungkin merasa kecil hari ini, merasa tidak layak, merasa tidak cukup kuat. Tapi ingatlah, dalam setiap langkah yang berat, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Dan kekuatan itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani terus melangkah, meski dengan lutut yang gemetar dan hati yang diliputi keraguan. Percayalah, kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memiliki keteguhan untuk terus berjalan, bahkan ketika dunia terasa gelap. Kamu dipilih bukan karena kamu kuat dari awal, tapi karena kekuatanmu sedang ditempa dalam setiap luka dan jatuh bangun yang kamu alami. Dan suatu saat nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan memahami semua rasa sakit, semua pertanyaan, semua pengorbanan adalah bagian dari kisah luar biasa yang sedang kamu tulis. Sebuah kisah tentang keberanian, tentang keteguhan, tentang kemenangan yang lahir dari keberanian untuk terus bertanya, terus melangkah, dan terus percaya. Jadi, biarkan pertanyaan, kenapa aku? Menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Biarkan itu menjadi alasan untuk membuktikan bahwa kamu memang layak. Karena pada akhirnya, setiap perjalanan yang sulit akan berujung pada puncak yang indah. Dan di sana, kamu akan memahami bahwa semua ini tidak pernah sia-sia.
Bagian 5. Cermin yang tak diinginkan. Ada satu kenyataan pahit yang harus diterima oleh mereka yang terpilih. Kesuksesan bukan hanya akan membawa tepuk tangan dan pujian, tapi juga cermin yang tak diinginkan. Cermin yang memantulkan ketakutan, keraguan, dan rasa bersalah orang lain. Cermin yang memaksa mereka untuk melihat ke dalam diri sendiri dan menghadapi pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Ketika kamu mulai melangkah menuju tujuan hidupmu, saat keberanianmu menyalakan obor perubahan, dunia tidak akan selalu merayakan. Tidak semua orang akan tersenyum bangga melihatmu tumbuh. Justru seringkali, keberhasilanmu memicu ketidaknyamanan. Karena kesuksesanmu bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang cermin yang memantulkan apa yang orang lain enggan hadapi dalam hidup mereka. Bayangkan, kamu berjalan dengan penuh keyakinan, mengejar impian, dan membangun masa depan dengan tekad yang bulat. Namun tiba-tiba, orang-orang yang dulu akrab mulai menjauh. Teman yang dulu menyemangatimu kini mulai meremehkan langkahmu. Keluarga yang dulu bangga, kini mulai mempertanyakan keputusanmu. Mereka tidak berkata banyak, tapi sikap dingin mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pada awalnya kamu akan bertanya, apa yang salah? Apa yang aku lakukan hingga membuat mereka menjauh? Kamu akan memutar ulang setiap percakapan, mencari di mana kesalahanmu. Apakah kamu terlalu sombong? Apakah kamu lupa dari mana asalmu? Ataukah kamu sudah terlalu jauh melangkah hingga melupakan mereka yang tertinggal? Namun lambat laun, kamu akan memahami. Bukan kamu yang berubah menjadi buruk. Bukan pula keberhasilanmu yang salah. Reaksi mereka bukan tentang siapa dirimu, tapi tentang siapa mereka. Kesuksesanmu adalah cermin yang memaksa mereka untuk melihat ke dalam diri sendiri. Cermin yang memperlihatkan impian yang pernah mereka kubur, keberanian yang pernah mereka abaikan, dan potensi yang selama ini mereka biarkan terkubur dalam ketakutan. Dan itu menyakitkan bagi mereka. Lebih mudah bagi sebagian orang untuk menyalahkan cermin daripada menghadapi pantulan yang mereka lihat. Lebih nyaman menyalahkanmu, merendahkanmu, atau bahkan membencimu daripada mengakui bahwa mungkin mereka telah mengabaikan jalan yang seharusnya mereka tempuh. Mereka melihat keberanianmu, dan itu menampar rasa takut mereka sendiri. Mereka melihat keteguhanmu, dan itu membuat mereka merasa kecil. Mereka melihat impianmu yang semakin mendekat, dan itu menyakitkan karena mereka tahu betapa jauh mereka dari impian mereka sendiri. Dan disitulah perasaan sakit itu muncul. Tidak hanya dari kehilangan orang-orang yang kamu sayangi, tetapi dari rasa bersalah yang tidak seharusnya ada. Kamu merasa berdosa karena berhasil. Kamu merasa bersalah karena berani melangkah. Padahal, kebenarannya sederhana. Kamu hanya menjalani apa yang memang sudah seharusnya kamu jalani. Inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh mereka yang terpilih. Bahwa tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang akan ikut merayakan keberhasilanmu. Bahkan, beberapa orang akan merasa lebih nyaman melihatmu tetap di tempat yang sama. Agar mereka tidak perlu merasa tertinggal. Agar mereka tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa mereka telah memilih untuk diam, sementara kamu memilih untuk berjalan. Namun, meski sakit, meski berat, jangan pernah biarkan itu menahan langkahmu. Jangan pernah mengecilkan impianmu hanya karena takut kehilangan orang-orang yang tidak siap melihatmu bertumbuh. Jangan padamkan cahayamu hanya karena ada yang merasa silau. Karena kebenarannya, orang yang memang untukmu tidak akan pernah takut melihatmu bersinar. Mereka akan mendukung, mereka akan berjalan bersamamu, atau setidaknya mereka akan berdiri di pinggir jalan dan bertepuk tangan bangga. Dan bagi mereka yang menjauh, biarlah. Mereka sedang berperang dengan diri mereka sendiri. Mereka sedang bertarung melawan ketakutan dan keraguan mereka sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka dari pertarungan itu. Karena pertarungan terbesar dalam hidup adalah pertarungan melawan diri sendiri. Dan itu adalah perjalanan yang hanya bisa dilalui oleh masing-masing individu. Tugasmu adalah terus melangkah. Tugasmu adalah terus bercahaya. Biarkan cermin itu tetap ada, karena di balik ketidaknyamanan itu, mungkin suatu saat,
akan lahir keberanian baru dalam diri mereka. Dan jika tidak, itu bukan salahmu. Karena dalam hidup, kita tidak bisa memaksa siapapun untuk ikut bertumbuh. Kita hanya bisa bertumbuh dan berharap mereka menemukan jalannya sendiri. Ingatlah, keberhasilanmu bukanlah dosa. Keteguhanmu bukanlah kesalahan. Impianmu bukanlah ancaman. Semua itu adalah bagian dari siapa dirimu, bagian dari takdir yang telah ditetapkan untukmu. Jangan pernah meminta maaf karena berani bermimpi besar. Jangan pernah meminta maaf karena memilih jalan yang berbeda. Karena keberanianmu bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang membuka jalan bagi orang lain yang suatu hari nanti berani mengikuti jejakmu. Jadilah cermin yang memantulkan harapan. Jadilah cermin yang memperlihatkan bahwa perubahan itu mungkin, bahwa keberanian itu nyata, dan bahwa impian itu bisa diraih. Dan bagi mereka yang belum siap melihat, biarlah. Tapi bagi mereka yang siap, kehadiranmu akan menjadi sinar yang menuntun. Karena pada akhirnya, kamu tidak hanya berjalan untuk dirimu sendiri. Kamu berjalan untuk membuktikan bahwa dunia ini bisa berubah. Bahwa mimpi bisa diwujudkan. Dan bahwa keberanian untuk berbeda adalah jalan menuju kebebasan sejati. Teruskan langkahmu. Jangan takut pada cermin itu. Karena di balik pantulan yang menyakitkan, mungkin ada seseorang yang akhirnya terinspirasi untuk melangkah bersama. Bagian 6. Penolakan adalah jalan menuju keajaiban. Penolakan, sebuah kata yang tajam, yang sering terasa seperti hantaman keras di dada. Sebuah kenyataan pahit yang bisa merobek rasa percaya diri dan mengguncang keyakinan. Kita semua pernah merasakannya. Saat pintu-pintu tertutup di hadapan kita. Saat harapan yang dirangkai dengan sepenuh hati, tiba-tiba hancur tanpa peringatan. Dan saat itu terjadi, mudah sekali bagi kita untuk merasa kecil, merasa gagal, merasa tidak cukup. Namun, tahukah kamu? Bagi mereka yang terpilih, penolakan bukanlah akhir. Penolakan justru adalah jalan yang menuntun menuju keajaiban. Ia bukan penghalang, melainkan petunjuk. Ia bukan penutup, melainkan pembuka bagi pintu-pintu yang lebih besar dan lebih indah. Seringkali, kita terjebak dalam pandangan sempit bahwa penolakan adalah bukti kegagalan. Bahwa jika sebuah jalan tertutup, berarti kita tidak layak. Bahwa jika sebuah peluang tidak berhasil kita genggam, maka kita tidak cukup baik. Tapi sesungguhnya, penolakan bukan tentang tidak layak. Penolakan adalah tentang penyelarasan. Tentang perjalanan takdir yang menuntun kita ke tempat yang lebih sesuai, lebih besar, dan lebih bermakna. Ada kalanya kita terlalu terikat pada impian yang kita anggap terbaik, hingga lupa bahwa semesta memiliki rencana yang lebih indah. Kita berdoa untuk satu pintu, padahal Tuhan menyiapkan istana yang jauh lebih megah. Namun, kita tak bisa melihatnya karena terlalu sibuk menatap pintu yang tertutup. Kita menangisi satu jalan yang gagal, padahal di depan sana, terbentang jalan lain yang lebih luas dan lebih terang. Mungkin hari ini kamu sedang merasakan pahitnya penolakan. Mungkin kamu bertanya, kenapa pintu ini tertutup? Bukankah aku sudah berjuang? Bukankah aku sudah memberikan segalanya? Pertanyaan itu menggema di dalam hati, mengikis harapan, dan membuat langkah terasa berat. Namun, percayalah, setiap penolakan bukanlah tanda bahwa kamu tidak layak. Penolakan adalah cara semesta berkata, bukan di sini, masih ada tempat yang lebih baik menantimu. Ingatlah, tidak semua yang kamu inginkan adalah yang baik, yang terbaik untukmu. Tidak semua yang kamu kejar adalah jalan yang benar. Karena ada kalanya, kita terjebak dalam keinginan yang sempit. Kita terlalu terpaku pada apa yang kita pikirkan, padahal takdir yang sesungguhnya jauh melampaui batas imajinasi kita. Lihatlah setiap penolakan sebagai petunjuk. Jika satu pintu tertutup, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena pintu itu tidak mampu menampung besarnya tujuan yang disiapkan untukmu. Bisa jadi, penolakan yang kamu tangisi hari ini adalah penyelamat yang tak kamu sadari. Karena mungkin, jika kamu diterima di tempat itu, kamu akan terjebak dalam kenyamanan yang semu. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh, untuk meraih impian yang lebih besar, dan untuk menemukan panggilan jiwamu yang sejati. Bukankah seringkali
Setelah kita melewati luka dan kecewa, kita baru menyadari hikmah dari penolakan itu. Bukankah ada saat di mana kita akhirnya berkata, "Syukurlah pintu itu tertutup, karena jika tidak, aku tidak akan sampai di tempat yang lebih baik ini." Dan begitulah hidup. Ia mengajarkan kita melalui luka, menguatkan kita melalui kegagalan, dan menuntun kita melalui jalan-jalan yang tidak selalu kita pilih. Karena sesungguhnya, keindahan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk tetap melangkah, meski pintu demi pintu tertutup di hadapan. Penolakan juga adalah ujian bagi keyakinanmu. Apakah kamu akan menyerah hanya karena satu pintu tertutup? Ataukah kamu akan percaya bahwa ada pintu lain yang menunggu untuk diketuk? Penolakan bukan tentang seberapa besar impianmu, tapi tentang seberapa teguh keyakinanmu untuk tetap melangkah. Bahkan ketika dunia seolah berkata tidak. Dan ketahuilah, semakin besar penolakan yang kamu hadapi, semakin besar pula rencana yang sedang disiapkan untukmu. Karena semesta tidak akan memberikan beban tanpa tujuan, tidak akan memberikan luka tanpa pelajaran, dan tidak akan menutup pintu tanpa membuka jalan lain yang lebih layak untukmu. Jadi, jangan bersedih terlalu lama atas penolakan. Jangan menangisi pintu yang tertutup. Karena bisa jadi, penolakan itu adalah anugerah yang tersembunyi. Anugerah yang akan membawamu menuju takdir yang lebih besar, menuju mimpi yang lebih tinggi, dan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Teruslah melangkah. Jangan berhenti hanya karena satu jalan tertutup. Jangan patah hanya karena satu pintu menolakmu. Percayalah, setiap langkah yang kamu ambil dalam keyakinan akan membawamu semakin dekat pada tujuanmu. Karena setiap penolakan bukanlah penutup, melainkan penunjuk jalan. Dan ketika nanti kamu sampai di tempat yang seharusnya, kamu akan mengerti bahwa semua penolakan itu adalah anugerah. Bahwa semua kegagalan itu adalah pelajaran. Dan bahwa setiap pintu yang tertutup sesungguhnya sedang menuntunmu ke pintu yang lebih besar dan lebih indah. Percayalah, yang terbaik selalu datang bagi mereka yang tidak menyerah. Bagi mereka yang berani terus melangkah, meski dalam luka dan air mata. Dan bagi mereka yang yakin bahwa penolakan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang luar biasa. Perjalanan menjadi seseorang yang terpilih bukanlah kisah yang mudah. Ini bukan tentang berjalan di jalan yang lurus dan mulus, melainkan tentang menapaki jalur yang terjal, penuh luka, dan diwarnai dengan air mata. Ini adalah perjalanan yang menuntut keteguhan, keberanian, dan kesediaan untuk terus melangkah, bahkan ketika dunia tampak menolak dan menutup semua pintu. Namun, justru di sanalah keindahannya. Di balik setiap penolakan, ada pelajaran yang mematangkan. Di balik setiap kehilangan, ada ruang yang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan di balik setiap luka, ada kekuatan yang sedang ditempa. Inilah perjalanan yang akan membentukmu, bukan menjadi pribadi yang sempurna, tapi menjadi pribadi yang kuat, bijak, dan tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Menjadi terpilih berarti berani menjadi berbeda. Berani berdiri ketika dunia memintamu untuk duduk. Berani bersinar ketika dunia meminta untuk meredup. Berani berjalan di jalan sepi ketika kebanyakan orang lebih memilih kenyamanan. Dan di atas segalanya, menjadi terpilih berarti berani percaya pada takdir, bahkan ketika takdir itu terasa berat dan penuh luka. Jika saat ini kamu merasa lelah, jika kamu sedang berjuang dan bertanya-tanya, "Kenapa aku?" Ketahuilah bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia. Tidak ada luka yang tidak bermakna. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap air mata yang kamu teteskan, adalah bagian dari proses yang akan membawamu menuju tujuan yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Teruslah melangkah, meski perlahan. Teruslah berdiri, meski dengan lutut yang gemetar. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang nyaman dalam keterbatasan. Dunia membutuhkan jiwa-jiwa berani yang siap melangkah, berani menghadapi penolakan, dan berani menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dan itu adalah kamu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Kirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol like sebagai bentuk penghargaan atas perjalananmu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi
agar setiap pesan yang menguatkan dan menginspirasi tidak pernah terlewatkan darimu. Dan yang paling penting, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu isyarat, bukan hanya kepada dunia, tapi kepada dirimu sendiri, bahwa kamu siap untuk bertumbuh, siap untuk menerima takdir yang telah ditetapkan untukmu, dan siap untuk berjalan lebih jauh menuju versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai di tujuan, tapi tentang seberapa kuat kamu bertahan dalam perjalanan. Dan setiap perjalanan yang dilalui dengan keteguhan, pada akhirnya akan bermuara pada kemenangan yang hakiki. Jadi, tetaplah berani, tetaplah berjalan, dan tetaplah percaya. Karena kamu tidak pernah sendiri. Kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terpilih. Jiwa-jiwa yang lahir untuk membawa perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Mari terus berjalan. Mari terus bertumbuh. Karena dunia menantimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu.